kehadirannya di SMK Negeri Makupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan salah satu SMK atau sekolah kejuruan di Kota Kupang dalam bidang teknologi, rekayasa, dan manufaktur. Kami di SMK Negeri Makupang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas sesuai dengan edaran dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat edaran nomor 422-3377-PK-2021 perihal pembelajaran tatap muka terbatas. Dasar itu kami dari sekolah melaksanakan itu sesuai dengan strategi yang kami lakukan di sekolah. Tentu beda dengan sekolah lain, tetapi kami merujuk pada edaran tersebut dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga pada pagi hari ini saya didampingi oleh Wakasiswaan Pak Mursalim Ngala SPD dan Ibu Yohana Heni Ribeiro sebagai Waka Kurikulum. Jadi kami bekerja di sini, bekerjanya super tim, masing-masing dengan tupoksi, bukan kerja sendiri. Karena itu saya mau mengatakan bahwa kami sudah melaksanakan tatap muka terbatas itu sejak hari Senin yang lalu, dan puji Tuhan, syukur alhamdulillah untuk sementara masih berjalan dengan baik dan tidak ada persoalan yang sangat mendasar yang membuat proses pembelajaran tatap muka itu terhambat. Namun salah satunya kami bersyukur dan berterima kasih karena orang tua juga cukup antusias untuk mendukung pembelajaran tatap muka terbatas dengan cara mengizinkan siswanya atau anaknya untuk mengikuti. Nah, yang dibuat oleh sekolah dalam kaitan dengan izin orang tua, dari pihak sekolah memberikan surat pemberitahuan sekaligus surat pernyataan kepada orang tua untuk bersedia atau tidaknya menandatangani itu di atas meterai 10.000. Dari surat edaran itu sebagian besar, hampir 90% memberikan kebebasan dan menyetujui untuk pembelajaran tatap muka. Namun ada juga orang tua yang tidak bersedia. Itu juga kami tetap mengakomodir nanti dengan cara kami mendata yang tidak bersedia tatap muka. Kami terus dari pihak sekolah memberikan pembelajaran dengan cara daring. Ya, karena itu teknisnya pembelajaran itu kami baginya shift-shiftan. Nanti penjelasan lebih detailnya saya berikan kesempatan kepada Wakakurikulum untuk menyampaikan secara detail proses pembelajaran yang dimaksud dengan shift-shiftan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Kepala Sekolah. Rekan-rekan wartawan, perlu kami informasikan bahwa jumlah rombongan belajar untuk SMK Negeri Makupang itu kelas 10 atau fase E 15 rombel, kelas 11 15 rombel, kelas 12 15 rombel, dan kelas 13 untuk program 4 tahun itu ada 2 rombel. Dan saat ini yang melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan itu kelas 12 dan kelas 13, sehingga yang melaksanakan proses pembelajaran tatap muka itu kelas 10 dan kelas 11 itu 30 rombel. Nah, kalau kita lihat kita punya perbandingan rasio ya
antara ruang teori dengan rombel itu 1:2, sehingga untuk melaksanakan pembelajaran pembagiannya menjadi 2 kelompok, kelompok A dan B seperti yang disyaratkan bahwa shift pagi dan shift siang itu tidak bisa terlaksana, diakibatkan karena rasionya 1:2 antara ruang kelas dan ruang rombongan belajar, sehingga kami berinisiatif ya untuk membagi shift-shiftan menjadi 4 shift, yang mana pembagian kedatangan siswa itu secara bergantian, di mana Senin, Selasa, Rabu itu kelompok 1 di pagi hari dan kelompok 2 Senin, Selasa, Rabunya di siang hari. Kemudian di rolling lagi, yang kelompok 2 Kamis, Jumat, Sabtu di pagi, kelompok 1 kembali di siang di Kamis, Jumat, Sabtu. Kenapa demikian? Dalam upaya sehingga anak itu tidak merasa jenuh kalau dia mendapat di siang hari, sehingga dia juga bisa merasakan suasana belajar di pagi hari. Dan di dalam proses pembelajaran tatap muka terbatas ini, karena dari menyatakan bahwa melaksanakan proses belajar tatap muka secara protokol dengan protokol secara ketat, sehingga untuk mencegah jangan sampai siswanya terlalu banyak, yaitu rasio siswa untuk SMK maksimum 36 kita bagi menjadi 2, yaitu 18 dan ada siswa kita yang di per kelas itu tidak sampai 36, tapi ada yang berkisar dari 30 sampai 36. Itu kita bagi 2 yang dalam proses KBM-nya itu kita hanya 4 jam. Jadi kelompok 1 kita bagi lagi 1A dan 1B. 1A proses KBM-nya dari jam 7.15 sampai jam 9.35. Kemudian 1B ini yang terdiri dari kelas 11 ada, kelas 10 ada. Kemudian dari jam 10 sampai jam 12.30 salah ya. Kemudian kelompok siang, kelompok 2 pun sama ya, ada 2A dan 2B itu 12.45 sampai dengan jam 15.30. Kemudian kelompok kedua dari 16 sampai 17.45 sekian itu. Dan untuk lama belajarnya, waktu belajarnya kalau untuk SMK sesuai struktur itu 45 menit, tetapi karena pembelajaran tatap muka terbatas itu menjadi 35 menit ya, sehingga jumlah jam 4 jam perharinya 4 jam. Ini dengan maksud supaya semua anak mendapat pembelajaran tatap muka secara terbatas. Berapa banyak ini jumlah siswa? Nanti sebentar Bapak siswa yang menjelaskan. Pak, saya hanya menginformasikan tentang bagaimana prosedur pembelajaran tatap muka terbatas sesuai dengan surat dari Pak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang proses pembelajaran tatap muka terbatas. Dan seperti itu, dan tidak ada jam istirahat dalam upaya supaya tidak ada siswa yang berkerumun. Kira seperti itu, Pak. Kami melaksanakan manajemen di sekolah ini berbasis kolaborasi antara semua keterlibatan semua stakeholder yang ada, termasuk orang tua, pemerintah daerah. Dan proses sampai kami ditetapkan menjadi sekolah pusat keunggulan sudah lewat tahapan-tahapan seleksi yang melibatkan semua unsur, dan dari seleksi hasil penilaian Kemendikbud baru ditetapkan. Jadi kami semua persyaratan itu kami lengkapi, dapodiknya diperbarui, kesiapan guru, SDM yang ada, peralatan, kemudian baru ditetapkan. Dan setelah ditetapkan, dipetakan yang kekurangan-kekurangan itu yang terus kami didampingi. Dan pada tahun 2020 oleh Kemendikbud membantu SMK Negeri 5 Kupang lewat program COE Center of Excellence, itu bahasa Inggrisnya tapi artinya pusat keunggulan, yang dipersiapkan bantuan sarana prasarana lewat yang pertama 2 ruangan RPS, ruang praktek siswa,
dilengkapi dengan peralatan itu kerjasama dengan luar negeri, sehingga SMK 5 merupakan salah satu sekolah pusat keunggulan di Nusa Tenggara Timur dalam bidang teknik energi terbarukan. Juga kami didukung juga oleh pemerintah daerah lewat dinas-dinas terkait, lewat kerjasama yaitu Dinas ESDM, dan tentu rumah induk kami adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan di Kota Kupang ada beberapa sekolah pusat keunggulan, saya pada bidang energi terbarukan, yang lain pada produk kreatif dan hospitality. Ke teknik energi terbarukan tenaga surya. Ya, karena ikonnya NTT adanya di Sumba, itu kami diharapkan bahwa SMK 5 menjadi tenaga ahli dan tenaga maintenance untuk ini goal daripada bantuan ini, untuk mendukung pemerintah di bidang teknik energi terbarukan, karena kita tahu bahwa energi baru terbarukan ini merupakan energi yang menjadi energi cadangan, bahwa pasti 5 tahun mendatang itu kita sudah menggunakan energi baru terbarukan, karena kita punya potensi yang dianugerahkan oleh Tuhan, bahwa matahari di NTT sangat-sangat bagus sesuai dengan hal-hal yang kecil itu. Misalnya kami lampu taman itu dari tenaga surya. Jadi ini sudah ada. Sudah ada, dan ini alat-alatnya sudah dipasang, tinggal dioperasikan. Dan contoh misalnya saat seroja, kami bisa cas HP, listrik padam selama 2 minggu, tapi kami bisa cas HP, setrika pakai banyak Pak industri dari Bandung, dan ahli untuk industri tenaga surya, industri angin dari Bandung, dan ada industri lokal di daerah di Kota Kupang itu ada beberapa, tapi kami sudah membuat kerjasama, tertulisnya sudah. Dan memang bantuan itu baru tahun lalu dan baru dilaksanakan tahun ini, sehingga untuk hasil yang maksimal itu belum bisa diukur. Tahun ini masih berproses, dan kami terus didampingi, dibimbing oleh lembaga-lembaga terkait. Misalnya kemarin dari Balai Besar BMTI Bandung, dan pada minggu depan kebetulan kami yang sekolah pusat keunggulan ini mendapat pendampingan dari universitas atau Poltek yang punya bidang relevan dengan teknik energi terbarukan. Dan SMK 5 universitas pendampingnya adalah Universitas Gadjah Mada, yang merupakan pusat riset energi. Karena memang ini adalah wujud kolaborasi yang solid di sekolah ini, karena semua komponen dinilai. Dan karena itu saya bersama teman-teman, saya juga bangga memiliki teman-teman dan tim yang solid untuk melaksanakan program pemerintah. Dan ini juga merupakan salah satu perwujudan daripada restorasi pendidikan di Nusa Tenggara Timur, untuk mewujudkan NTT Bangkit, NTT Sejahtera lewat sektor pendidikan, dalam rangka mencapai Indonesia maju, Indonesia kuat dalam bingkai NKRI. Ya, kalau kebutuhan terus, tapi untuk sementara kami bersyukur kepada pemerintah daerah terus membantu dan mendukung kami, sehingga kalau kita lihat yang kemarin dengan sekarang, fasilitas sudah bagus, tapi tentu sudah memadai, belum memadai Pak. Sesuai dengan bidang kami di bidang kesiswaan, tentunya setelah kami menerima edaran dari Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berkait dengan pembelajaran tatap muka terbatas, seperti yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah, bahwa sekolah tentunya punya persiapan. Persiapan pertama bahwa karena anak ini kurang lebih 2 tahun berada di rumah belajar daring, bahwa dengan kondisi yang masih kondisi bahwa anak dipindahkan belajarnya di sekolah walaupun dengan terbatas. Tentu kami dari sekolah memberitahukan kepada orang tua
dengan pihak orang tua, dari pihak orang tua, dan juga kami memprediksi jangan sampai ada orang tua tertentu yang belum mengizinkan anaknya untuk melaksanakan tatap muka di sekolah, sehingga di sekolah menyiapkan surat pernyataan. Syukur alhamdulillah sampai dengan hari ini kurang lebih sudah hampir 2 minggu kita laksanakan bahwa belum ada orang tua yang keberatan tentang tatap muka terbatas ini, sehingga sesuai yang ditanyakan tadi bahwa siswa kami sekarang ini di SMK Negeri 5 berjumlah 1.516. 1.516 ini tersebar dari kelas 13, kelas 12 dan 10 dan 11. Yang sekarang lagi tatap muka ini kelas 10 dan kelas 11 yang berjumlah 1049 tatap muka. Tentunya memang apa yang disampaikan oleh Ibu Terpulung sesuai dengan jadwalnya tadi, bahwa kondisi yang kami alami saat ini bahwa NIMO kami memang cukup tinggi, yang dipercaya ke orang tua masyarakat terhadap SMK Negeri 5, namun keterbatasan sarana kami berkaitan dengan ruangan. Oleh karena itu sehingga kalau dari waktu kurikulum membagi sampai dengan 4 shift memang ada kondisi itu. Berapa ruangan yang masih dibutuhkan? Kita untuk sementara sekarang ada 15 ruangan dengan memperdayakan bengkel-bengkel, hampir semua program keahlian, ruang-ruang tertentu kami perdayakan untuk teori sekaligus praktik yang ada di bengkel sana. Yang butuh saat ini, yang ruangan yang dibutuhkan lagi berapa banyak? Ruang yang dibutuhkan itu hampir 2 kali lipat dari itu, bisa 15 lagi ya. 15 lagi. Sehingga Ibu Persola dengan kondisi lahan yang ada ini kita tidak mungkin menyebarnya ke bawah, tapi usahakan naik ke atas. Jadi mungkin Bapak bisa lihat di luar bahwa ruang TESA, ruang yang lebih unggul pusat keunggulan saat ini itu rencana di lantai 3. Cintanya Ibu Kepala. Namanya shift-shiftnya itu sampai 4 bahwa ternyata seperti itu. Karena memang juga jumlah siswanya cukup banyak, yang jumlah yang terbatas. Dan cukup alhamdulillah juga sampai saat ini dengan jumlah terbatas ini kami bisa melaksanakan sampai dengan kegiatan kurang lebih sampai dengan jam 4 atau jam 5 sore tadi. 16 pas